asing di luar dari sel-selnya kita. Oke. Jadi benda asing apapun itu, mau dia alergen, mau dia apa cacing, itu dia tidak peduli benda asingnya jenisnya apa. Yang dia tahu itu cuma benda asing saja. Itu innate immunity. Nah, benda asing itu ada 4. Yang pertama itu mikroba, terus yang kedua itu bagian tubuhnya kita yang menjadi asing. Maksudnya ini sel-sel neoplasma. Terus yang ketiga itu bagian tubuh makhluk lain yang masuk ke tubuh kita, misalnya seperti kalau transfusi darah atau transplantasi ginjal, itu juga bisa menjadi benda asing terus memicu innate immunity. Sama produk-produk dari tubuh kita yang alami kerusakan ataupun alami penuaan, itu bisa memicu respon imun. Jadi itu innate immunity. Nah, innate immunity itu selain namanya innate, bisa kita sebut juga natural atau native atau imunitas alami. Karena kenapa? Dia itu selalu selalu hadir, selalu siap. Jadi apa? Tidak perlu pakai apa ya? Tidak perlu pakai pengenalan seperti adaptif. Jadi bedanya dengan adaptive immunity, adaptive immunity itu katanya beradaptasi. Jadi dia harus kalau misalnya infeksinya pertama kali, itu dia perlu pengenalan dulu sama itu kuman, perlu pengenalan kira-kira 3 hari, baru dia bisa beradaptasi sama itu kuman, bisa lawan lagi itu kuman. Beda sama innate immunity, ketika benda asing masuk, langsung dia langsung dia aktif, langsung dia melakukan eradikasi, pokoknya menghilangkan itu infeksi. Itu innate immunity. Lalu sama apa lagi yang penting ya di sini? Oh ya, ini dia tidak bereaksi sama substansi yang non mikroba. Hmm, ya, pokoknya begitulah kalau dari slide-nya. Terus, how does the innate immune system, kok jadi paham itu bedanya innate immunity sama adaptive immunity. Jadi, kalau misalnya dalam 12 jam, innate immunity itu tidak mampu hilangkan benda asingnya, jadi yang akan terpicu itu adaptive immunity dalam waktu setelah 12 jam. Nah, adaptive immunity itu bisa imunitas humoral kalau misalnya bakteri, bukan mikroba ekstraseluler, kalau imunitas seluler kalau misalnya itu mikroba berada di intrasel. Jadi itu innate immunity. Nah, oke. Kemudian jadi mulai dari pertanyaan pertama bisa nih kalian lihat toh ini bagaimana sistem innate imun tak mengenali mikroba. Jadi pertama apa proses pengenalannya dulu, baru komponen-komponen innate immunity-nya, terus bagaimana dia picu ini adaptive immune response. Jadi pertama innate immune system. Nah, pengenalannya itu ada pola-pola yang dikenal dari mikroba ataupun ada pola-pola dari jaringan-jaringan yang rusak. Terus ada yang mengenali ini berasal dari sistem imun innate. Jadi kalau pola-pola yang datang dari benda asing itu ada 2, ada yang PAMS sama ada yang DAMS. Nah, PAMS, Pathogen Associated Molecular Patterns, kalian masih ingat ya Dokter Wahyuni pernah bilang kalau ada properti binatang yang bikin kita takut, seperti misalnya itu taring, tanduknya banteng, itu yang bikin kita menjadi takut. Nah, sama halnya dengan ini dia pola-pola dari molekul patogen, jadi pola-pola yang datang dari benda asing yang bisa membuat sistem imunnya kita itu terjaga, itu yang disebut sama PAMS. Pokoknya PAMS itu dia bisa picu innate immune system. Kemudian selain PAMS itu ada DAMS. Jadi DAMS ini damage associated molecular patterns, itu dia sel-sel yang mengalami stres ataupun mengalami nekrosis akibat dari antigen yang masuk, itu akan mengaktifkan juga sistem imun innate. Jadi ada 2 yang bikin sistem imun innate itu akan aktif, ada PAMS sama ada DAMS. Nah, nanti pola-pola ini akan dikenali sama pattern recognition receptor. Jadi ada reseptor yang mengenali pola-pola. Reseptornya ini banyak. Ada toll-like receptor, ada lectin binding, kemudian ada juga namanya N-formyl methionine receptor. Jadi itu biasanya yang sering dibahas reseptor di innate immune system, dan yang paling sering itu toll-like receptor. Lalu dia tidak bereaksi sama host. Jadi kalau misalnya sistem imun innate malah serang host, itu tandanya autoimun.
Ya, autoimun. Begitulah. Lalu, oh ya, ini ini yang paling dasar yang harus kalian ingat dari sistem innate imun. Jadi sistem imun innate itu akan lakukan dua proses. Jadi ada proses inflamasi sama ada proses melawan virus intraseluler. Jadi ini prosesnya apa pokoknya prosesnya ini yang harus kalian ingat. Nanti apa-apa saja yang berperan pada proses inflamasi sama apa-apa saja yang berperan pada proses yang menjadi pertahanan melawan virus intraseluler. Jadi inflamasi kan recruitment dan activation dari leukosit, lalu virus intraseluler itu nanti akan dimediasi dari NK sel, dari sitokin, dari interferon. Jadi dua proses yang akan terjadi pada sistem imun innate, yang pertama inflamasi, yang kedua defense against intracellular virus. Lalu ini spesifitasnya apa perbedaan antara innate imun sama adaptif imun. Jadi kalau ini bisa kalian lihat spesifiknya. Innate imun itu spesifik pada pola-pola yang berasal dari patogen atau dari jaringan yang rusak. Jadi dia spesifik pada PAMS sama pada DAMS. Adaptif imun itu spesifik pada struktur DNA-nya mikroba. Jadi dia kenali struktur DNA-nya mikroba dan juga bisa mengenali antigen non mikroba. Jadi bisa ada kemungkinan mikroba yang masuk ataupun non mikroba itu dia bisa kenali untuk adaptive immunity. Jadi dia spesifik pada struktur DNA-nya, pada struktur intinya. Lalu reseptornya. Reseptornya innate imun itu dikode di germline. Jadi germline ini maksudnya yang apa? Sel-sel kelamin begitu. Jadi dia dikode di situ dengan diversity apa terbatas, maksudnya keberagaman reseptornya itu terbatas. Jadi reseptornya itu ji, ndak berubah-ubah, itu ji yang terus dipakai. Jadi ini ada toll-like reseptor, ada N-formyl methionine reseptor, sama ada mannose reseptor. Nah, tiga ini yang kalian ingat toh ada N-formyl methionine, mannose sama toll-like reseptor. Lah, terus ini non-klonal. Apa maksudnya non-klonal? Dia itu tidak akan diturunkan ke keturunannya. Jadi kalau misalnya apa semua sel-sel imun innate itu punya reseptor yang identik. Jadi dia tidak akan turunkan ini reseptor. Kalau misalnya dia terklon, itu dia tidak turunkan ini reseptor itu sel. Lalu apa? Kalau yang adaptive immunity itu dia dikode sama apa ini segmen gen. Jadi ada gen yang kode dia, gen rekombinasi somatik itu gen yang mengkode reseptor pada adaptive immunity. Jadi kalian tahu kalau yang T cell reseptornya itu T cell reseptor, kalau yang sel B itu reseptornya imunoglobulin atau yang disebut juga sama antibody atau bisa juga disebut sama B cell reseptor itu. Terus klonal, maksudnya di sini reseptornya itu bisa diklon. Jadi kalau misalnya ini sel dia berproliferasi, berdiferensiasi, dia akan dapat reseptor yang sama dengan naive T cell-nya. Jadi misalnya naive cell itu dia khusus melawan mikroba Entamuba histolytica. Nah, pada saat dia proliferasi, pada saat diferensiasi, klon-klonnya itu akan dapat juga reseptor untuk Entamuba histolytica. Jadi reseptornya itu akan terbagi-bagi ke keturunannya, ke klonnya, ke kembar-kembarnya begitu. Lalu diskriminasi self sama non self ini maksudnya baik innate sama adaptif itu bisa bedakan mana selnya sel hosta, mana sel yang memang patogen. Itu untuk perbedaannya. Nah, ini reseptor seluler untuk mikroba. Oke, langsung ke gambar. Nah, jadi reseptor seluler itu jadi tunggu, kok kasih kenal dulu sel-selnya di. Sel-selnya itu ada dendritik, sel dendritik yang apa penting, kemudian ada sel fagosit. Sel fagosit ini ada monosit, ada leukosit PMN. Monosit itu kalau di aliran darah, kalau di jaringan namanya makrofag, kalau di hati namanya sel cover. Terus kalau di paru-paru namanya alveolar makrofag. Kemudian kalau di lien sinusoid makrofag. Lalu kalau di otak mikroglia sel. Itu untuk sel-sel monosit, nama-nama lainnya. Terus ada leukosit PMN. Leukosit PMN nama lainnya neutrofil.
Kemudian ada limfosit, tapi limfosit di sini limfosit yang tidak spesifik. Jadi ada juga limfosit yang kerjanya di innate. Itu ada apa? Gamma zeta T cells, ada NK T cells, dan indus NK T cell. Kemudian ada apa? Ada juga sel-sel granula, sel-sel granulosit. Itu salah satunya sel mast sama sel basofil. Tapi kalau di PPT yang dia bahas itu sel mast. Jadi itu yang apa di innate imun sel-sel itu yang berperan yang punya reseptor seluler untuk mikroba. Nah, di sini reseptornya itu bisa kalian lihat ada yang di membran, ada yang di sitosol, dan ada yang di endosom. Yang pertama, toll-like receptor. Toll-like receptor bisa kalian temukan di membran, sama bisa kalian temukan di endosom. Itu untuk toll-like receptor ada dua lokasinya. Di sini di membran dia kenali dinding lipid dari bakteri. Terus kalau di endosom dia kenali asam nukleatnya mikroba. Lalu di selain toll-like receptor ada lagi ternyata reseptor lektin. Ini dia kenali apa ya molekul karbohidratnya mikroba. Jadi di sini dia bilang polisakarida. Polisakarida kan masuk karbohidrat. Jadi pokoknya reseptor lektin ini dia kenali karbohidrat. Kemudian atau dia kenali mannose. Mannose ya, mannose. Terus mannose itu maksudnya dari kata mannitol. Mannitol juga masuk karbohidrat toh. Jadi ada polisakarida, ada mannose. Itu yang dikenali oleh reseptor lektin. Jadi dia kenali karbohidratnya mikroba. Lalu di sitosol ini harus kalian ingat tiga ini. Ada NOT-like receptor, ada RIG-like receptor, ada sitosol DNA receptor. Jadi ada NLR, RLR, CDS. Nah, kalau NLR kenali dinding lipidnya bakteri, kalau RIG-like receptor kenali RNA virus, kalau sitosolik DNA sensor itu kenali mikrobial DNA. Kalian hafal bisa jadi PPT-nya nah. Hmm. Terus toll-like receptor. Kenapa namanya toll-like receptor? Jadi, pertama kali ditemukan ini toll-like receptor ternyata itu di lalat, di hewan, di serangga maksudnya. Nah, reseptor yang ada di lalat itu dia jenisnya protein Drosophila yang disebut dengan toll. Makanya dikasih nama toll-like receptor karena ternyata ini ditemukan juga di manusia. Dia juga terbagi menjadi beberapa jenis yang mana dia bisa mengenali komponen-komponen tertentu dari mikroba. Jadi bisa dilihat sini ada 1, 2, 4, 5, 6 itu ada di membran plasma sama ada di endosom. Jadi dua ini lokasinya. Yang kurasa penting kalian ingat itu toll-like receptor 4 itu dia kenali lipopolisakarida. Lipopolisakarida adanya di bakteri gram negatif, adanya di bakteri gram negatif. Jadi ini juga kurasa penting. Terus ini yang ada di endosom, ada yang kenali double stranded RNA, ada yang kenali single stranded RNA. Kan tadi ku kasih tahu tuh kalau toll-like receptor kenali yang di endosom itu kenali asam nukleat. Nah, asam nukleatnya bisa double stranded RNA, bisa single stranded, bisa juga CpG DNA. Kurang tahu apa ini maksudnya CpG. Apa mungkin sitosin guanin? Saya enggak tahu, enggak terlalu apa mencari tahu. Terus oke. Jadi nah, bagaimana kerjanya ini toll-like receptor? Jadi tadi toll-like receptor ada di sel dendritik, sel fagositosis, ada di sel endotel, sel epitel, sel granula. Nah, toll-like receptor itu kalau misalnya baku ketemu sama ini mikroba atau molekul-molekul virus atau bakteri, dia menempel sama ini reseptor. Reseptor itu akan mengaktifasi dua jalur, dua sinyal. Dia akan kirimkan dua sinyal. Kalau misalnya dia lalui ini yang namanya nuklear faktor Kb, maka dia akan menyebabkan akut inflamasi, menstimulasi adaptive immunity. Caranya dengan mengeluarkan 3 sitokin, molekul adhesi, sama kostimulator. Apa maksudnya kostimulator? Koloni stimulator, maksudnya dia memperbanyak koloni, toh stimulator koloni. Jadi dia melakukan mengkoloni ini sel kostimulator yang nantinya itu ditangkap mungkin sama sel limfosit K, sel B yang akan memicu inflamasi imunitas adaptif, kemudian bisa memicu inflamasi akut dari adanya sitokin. Sitokin kan apa?
pro-inflammatori. Jadi dia bisa panggil neutrofil, dia panggil sel-sel fagosit untuk basmi ini virus yang menempel sama ini toll-like receptor. Nah, kalau dia lalui jalur ini yang namanya interferon regulatory factor, yang dikeluarkan sama interferon regulatory factor itu adalah type 1 interferon. Apa type 1 interferon? Interferon alpha sama interferon beta. Itu type 1 interferon. Nah, kalau misalnya dia kasih keluar ini type 1 interferon, jadi kalau misalnya ini mikrobanya itu virus, terus dia virus itu akan aktivasi ini interferon regulatory factor, keluar type 1 interferon, interferon alpha sama beta, terus akan terjadi antiviral state. Sampai di chat. Double suaramu. Masih double kah? Iya, Kenapa masih double? double. Double kenapa nih? Cuma nggak tahu kenapa double sekali kah? Enggak, Ji. Iya, kalau saya jelas, maksudku double memang tapi jelas, Ji. Tapi enggak tahu Oh, yang jelas. lain. Mungkin beda satu. Apa yang dimutin nih? Anu, mau device-mu yang satu. Masuk kode dua-dua kah? Ah, Laptop sama HP. oh sorry. Kukira sudah aku kasih keluar. Mm-mm. Sudah aku kasih keluar. Coba mute dulu baru kasih nyala ulang. Oke. Hmm, mute. Masih kah? Coba bicara panjang kok. Jadi interferon, bla type 1 interferon. Ji. Masih? Masih tapi jelas Jelas, Ji. iya. Jelas sih. Oh ya sudah Pak. Lanjut mana? Kalau kalau memang mengganggu sekali, ya terima bi. Nggak tahu kan juga. Oke. Jadi isi 7 menit. Jadi dia akan antiviral state. Jadi kalau misalnya sel ini ketemu sama virus, maka dia akan lakukan antiviral state. Antiviral state bagaimana dia akan inhibit proses sintesisnya virus, sintesis genetiknya, sintesis proteinnya virus. Kemudian dia menghentikan replikasinya virus. Jadi virus ini tidak bisa hidup di dalam itu sel. Jadi itu yang dilakukan kalau dia keluarkan type 1 interferon. Dia akan buat antiviral state. Jadi ingat kalau misalnya toll-like receptor itu ketemu mikroba, dia akan aktivasi dua sinyal, nuklear faktor Kb sama interferon respon faktor 3. Kasih selesai reseptornya ini baru gantian. Terus reseptor seluler lainnya, jadi tadi ada aku bilang toh N-formyl metionin, ada juga terminal mannose residu. Bukan ini nama reseptornya sih, tapi reseptor yang mengenali N-formyl metionin itu sejenis peptida bakteri. Jadi ada reseptor yang mengenali N-formyl metionin yang merupakan bagian peptida dari bakteri. Kemudian ada reseptor yang mengenali residu mannose. Mannose ini karbohidrat. Jadi yang kenali itu biasanya lektin. Lektin di mana kalau misalnya dia kenali ini mannose ini, dia bisa memicu fagositosis bakteri tersebut. Jadi ini reseptor permukaan sel dia yang N-formyl metionin sama terminal mannose residu itu pada bakteri. Nah, jadi reseptor yang ada di permukaan sel ketika dia ketemu sama peptida dia bisa kenali peptida yang salah satu bagiannya itu N-formyl metionin, kemudian dia bisa kenali residu mannose terminal yang merupakan karbohidratnya bakteri. Kalau dia kenali ini residu mannose terminal, maka dia bisa membuat fagositosis bakterinya, memfagositosis bakteri itu. Terus ada juga reseptor yang di sitoplasma. Dia bisa kenali bakteri komponen sel-sel yang mati, kenali entah itu asam uratnya atau DNA dari sel yang mati tersebut. Lalu ada reseptor juga yang kenali molekul inflamasom. Nah, apa maksudnya molekul inflamasom? Inflamasom itu molekul yang
menandakan terjadinya inflamasi. Jadi kalau misalnya molekul inflamasi ini keluar, jadi kalau misalnya reseptor dia dapat ini coba digambar ini. Jadi kalau reseptor ketemu sama bakteri patogen ekstraseluler, dia tahu apa nama reseptornya, pokoknya begitu. Terus nanti dia keluarkan molekul inflamasom. Apa yang dilakukan? Inflamasom itu akan keluarkan enzim yang bisa mengaktifkan ini prekursor dari interleukin. Prekursor dari interleukin 1 akan menjadi bentuk aktifnya yaitu interleukin 1. Kalau sudah sudah jadi ini bentuk interleukin 1 kemudian dia kasih keluar dari sel, itu akan terjadi inflamasi akut. Jadi yang paling penting pada proses inflamasi akut itu ada interleukin 1, interleukin 6, sama ada dan keluar itu bisa menandakan terjadinya inflamasi. Jadi itu untuk reseptornya, kasih mati nih sisa 3 menit. Terus nanti tinggal lanjut lagi di komponennya. Dari yang mau bertanya, siapa tahu ada yang kurang jelas. Mana ya? Jelas, jadi kalau ada tanya nih. Jelas. Pindaan Ya, oke. dikit dulu. Pindah link. Iya, stop share